siang, Pak. Oh iya, silakan masuk. Oh, Eh, Budian, Masih monggo sibuk monggo apa, monggo. Pak? Ya, Masih sibuk apa? silakan duduk Budian, monggo monggo. Baik. Eh, ada waktu nggak, Pak? Kira-kira. Oh iya, sebentar bentar bentar ya. Nih mau tak beresin laptop dulu ya. Maaf Budian, ini masih sibuk-sibuknya tadi untuk penilaian kepala sekolah, jadi harus beresin laptop dulu. Oke Budian, oke udah siap siap siap. Gimana Budian, kok Janur Gunung Kadingaren ini berkunjung ke sini? Ya monggo Budian. Nah, baik, Pak. Ini saya boleh sedikit cerita nggak ya, Pak, untuk kasus yang sedang saya tangani ini? Oh, ya jelas boleh dong. Kita kan rekan, jadi saling berkomunikasi. Terus, monggo monggo monggo. Kita kasih. eh, Baik, Pak. Ini, Pak, kita tuh masih seperti kesulitan untuk menangani satu murid saya nih, Pak. Kok dia kemarin pengajuan ke saya tuh minta izin keluar sekolah. hmm, Nah, saya tuh bingung kok tiba-tiba tidak ada sesuatu kok minta izin keluar sekolah, sedangkan ini sekolah 1 minggu lagi sudah mau ulangan seperti itu. Nah, setelah itu saya hanya menerima dulu nih, Pak, aduannya dia. Nah, setelah itu kebetulan kan di sekolah, Bapak masih ingat nggak waktu itu kan cuma ada kegiatan parenting kan, Pak, ya? ya betul. Nah, pada saat di sela-sela kegiatan parenting itu ada orang tua yang ke saya Hmm, menceritakan bahwa anaknya itu setiap pulang sekolah selalu nangis, terus nggak mau makan, lebih banyak mengurung diri di kamar. Nah, menurut versi ibunya, anak ini merasa tidak nyaman di sekolah, di kelas, dan bilang ke orang tuanya bahwa dia akan uh, minta pindah sekolah. oh, Nah, setelah itu kan keesokan harinya saya mencoba memanggil anak tersebut. Saya nggak apa kan ya, Pak, memanggil anak tersebut kan ya ya. benar ya. Dan saya panggilan tersebut untuk melakukan penggalian data, lalu cross check benar nggak sih yang disampaikan oleh orang tuanya dan lain sebagainya berkenaan dengan keinginannya dia pindah sekolah. Nah, dia sudah menceritakan berbagai hal berkenaan dengan apa yang dirasa. Saya juga sudah melakukan uh, penggalian semampu saya. Hmm, Nah, satu saat dia kan tidak masuk sekolah nih, Pak, hampir hmm. mau 3 hari sampai. Lalu saya tiba-tiba punya ide, Pak, apa buat surat panggilan ya. Nah, sebelum saya buat surat panggilan itu saya ngobrolin sama wali kelas Mhm. tentang tindakan yang saya lakukan. Tahapan itu boleh kan, Pak? Sudah boleh. Ya boleh, itu malah dianjurkan biar ada informasi yang sejalan. Oh, baik. Tapi saya pikir ya, Pak, langkahnya ya. Iya betul. Oke. Nah, setelah itu saya dan wali kelas bersama-sama wali kelas melakukan kegiatan bukit. Nah, setelah 1,5 jam pencarian rumahnya, akhirnya berhasil ini dapatkan rumah anak tersebut. Memang si anak tersebut lagi di rumah, Pak, tidak di mana-mana, hanya di Hmm. kamar karena manusia satu hanya pindah sekolah. Yang dilakukan wali kelas sudah mencoba memotivasi, memberikan gambaran, itu pula dengan saya. Nah, menurut Bapak, langkah apa ya, Pak, yang
eh, kalau langkah yang saya ambil itu kira-kira sudah benar belum ya Pak? Ibunya saya suruh ke sekolah lagi, lalu berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, itu kira-kira bagaimana Pak? Iya, betul. Oke, Budian. Jadi ada permasalahan di antara muridnya jenengan ya. Ya, Oke, jadi beberapa hari nggak berangkat. Ujuk-ujuk tahu-tahu dia pengen keluar gitu katanya informasinya ya. ya, Terus Budian berusaha untuk cari informasi lagi, cross check ke orang tuanya lewat home visit. Nggih. ya betul. Terus kemudian berkomunikasi dengan guru kelas, terus kemudian kepala sekolah. Ya, nggih ngoten nggih Budian. Iya Pak. Itu sudah betul Budian. Artinya apa? Jenengan sudah mulai langkah eh, apa ya? Penanganan ketika ada anak yang punya kendala semacam itu. Yang menjadi pertanyaan, Budian tahu nggak motifnya dia keluar apa si anak itu? Kalau hasil konseling kemarin sih motivasinya ya mungkin ingin cari suasana baru, Hmm, lalu kelihatannya dia tidak nyaman Pak. Kebetulan anak tersebut diletakkan di kelas unggulan. hmm, Nah kelihatannya dia ngerasa seperti berlari sendiri ketika berada di kelas unggulan tersebut, hmm. dan dia ngerasa eh, sudah gak nyaman di sekolah. Dan satu lagi dia itu sebenarnya merasa seperti dibully, seperti Oh, merasanya seperti itu. Nah, jadi yang kasus dibully itu saya memang sudah lihat chatnya Pak, chat-nya. Sebenarnya hanya salah persepsi menurut dari percakapan itu. Dia tidak dibully kalau percakapan tersebut ya, karena ada bukti percakapannya itu. Dia ngerasa teman-temannya itu tidak bisa menerima dia. hmm, Dia ngerasa pembelaan dirinya itu kalau saya kolaborasi bola itu dia merasa dibully. Terus hmm. dia pengen juga untuk meyakinkan orang tuanya bahwa kalau aku di situ sudah tidak nyaman, saya harus. Oh, oke. Jadi di nek menurut analisa itu sebenarnya anak ini eh, alasannya itu mengada-ngada kelihatannya Budian ya untuk katanya mau keluar, terus kemudian dia nggak nyaman, terus kemudian seolah-olah tidak dibutuhkan di kelas gitu. Ya, Tapi Budian sendiri itu melihat anak ini ternyata tidak nyamannya itu karena dibully, nggih, ngaten. ya, Oke, ya baik itu Budian. Jadi langkah yang sudah diambil oleh Budian tadi sudah pas. Artinya berkomunikasi dengan pihak-pihak yang ngerti terkait dengan anak ini dari guru kelasnya, terus kemudian wali kelas, terus kemudian orang tua home visit, terus kemudian menyampaikan ke kepala sekolah. Oke, lah yang menjadi pertanyaan lagi Budian, analisa dari Budian kan udah jelas anak ini kelihatannya dia baperan, jadi dikit-dikit merasa dibully kayak gitu ya. Lah kira-kira Budian eh, ketika sudah teridentifikasi semacam itu, langkah yang sebenarnya yang diambil nantinya oleh Budian apa Budian? Karena ini kan eman-eman karena usia pelajar itu weling dari dinas pendidikan itu usia pelajar ya tugasnya belajar, jangan sampai putus sekolah. Pasti nanti banyak pertanyaan, usia sekolah kok keluar. Nah, bagaimanapun kita seorang tenaga pendidik itu kan berusaha untuk mengayomi, menjembatani ketika ada masalah dengan anak atau masalah dengan sesama atau dengan guru. Oke, lah langkah kira-kira Budian rencananya apa yang akan dilakukan? kalau rencana saya yang pertama ya Pak, saya mau Mm-mm. manggil anak itu lagi sebelum nanti dia mempunyai tekad untuk benar-benar keluar dari sekolah, melanjutkan sekolah lain.
saya akan manggil anak itu lagi. Saya akan memberikan masukan atau wacana atau gambaran bahwa setiap orang itu tidak harus setiap orang tidak harus bisa menerima kita. Artinya kitalah yang harus bisa menerima keragaman orang lain. Dan seperti itu. Maksud saya bahwa nanti dimanapun, misalkan nih Pak, kalau saya mau mengkonseling dia untuk hal itu dulu Pak, bahwa sebenarnya setiap manusia itu berharga. Jadi yang paling bisa menghargai kita adalah Tuhan kita sendiri. Nah, kalau orang lain harus selalu mengikuti kita, maunya kita, yaitu tidak bisa, sampai kapanpun juga nggak bisa, apalagi usia anak kan labil ya Pak, artinya usia perawat itu hebat banget. Nah ini yang harus saya tanamkan dalam, misalkan dia nanti memutuskan untuk pindah sekolah pun dia tidak mudah baper. Artinya bahwa dia itu berharga loh, berharga di mata orang tuanya dan berharga di mata Tuhan. Ketika dia merasa tidak diterima temannya, dia harus memahami bahwa tidak semua orang harus menerima kita dengan pikiran yang kita mau. Itu yang ingin saya tanamkan di dalam dirinya Pak, sehingga itu nanti bisa buat bekal dia di kemudian hari, baik nanti masih sekolah di sini ataupun nanti pindah ataupun nanti dia punya pekerjaan, kan dia nanti hidupnya akan lebih luas ketika hidup di masyarakat kan Pak. Nah, kalau dia bisa menerima nilai-nilai itu terlebih dahulu, saya rasa dia tidak akan mudah baper. Atau kalau bahasa anak sekarang itu ya Pak, tahu nggak Pak, generasi apa, bukan generasi Z lagi, generasi strawberry katanya anak-anak. Iya betul. Nah itu Pak yang mau saya tanamkan, langkah-langkah banyak seperti itu. Kalau memang penyakit mau minta pindah, saya kembalikan ke orang tuanya, karena bagaimanapun pengelolaan waktunya lebih luas dengan orang. Kalau saya strategi seperti itu, gimana Pak kira-kira menurut Bapak? Ya, jadi ketika problema sudah teridentifikasi, jenengan sudah merencanakan aksi, terus kemudian jenengan sudah berusaha untuk yang terbaik. Tadi poin terpentingnya adalah ketika anak itu nanti pindah, toh dia akan adaptasi di tempat baru toh. Ya. Oke, lah adaptasi di tempat baru itu bukan segampang yang dia pikir. Tempat yang lama saat ini belum tentu sama dengan tempat yang baru nanti. Malah bisa lebih parah atau malah justru sebaliknya. Kan gitu tuh Budian? Nah, ini yang perlu disadarkan ke anak. Karena apa? Membenahi sesuatu yang rusak kadang lebih gampang ketimbang membuat atau membangun baru. Membangun baru itu lebih ke tenaga lagi, seperti halnya pindah, kan biaya lagi, terus menyesuaikan seragamnya, kan banyak hal tuh Budian ya. Oke, jadi rencana Budian tadi mungkin untuk saat ini berusaha pengen lah untuk anak itu pengen tetap dipertahankan, tetapi kalaupun memang terpaksanya, toh ini terakhir ya, terpaksanya ketika anak ini kok harus keluar, ya bagaimana lagi, kita kembalikan ke orang tuanya, kan gitu toh. Nah, karena apa? Itu tadi kita sudah berusaha, karena untuk proses itu yang terpenting Budian, karena tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh Budian itu sudah bagus sekali. Dan ketika ditanya, loh Budian ada yang pengen keluar, ada masalah kok diam saja, toh ini tidak berlaku untuk Budian, betul? Karena tahapannya sudah ada dan saksi-saksi atau persinggungan itu dari beberapa rekan seperti tadi wali kelas pun menyaksikan bahwasanya Budian sudah berusaha seoptimal mungkin. Terus kemudian ke orang tuanya Budian sudah memberi treatment, terus kemudian berkonsultasi dengan kepala sekolah, toh itu semuanya sudah dilakukan oleh Budian toh. Oke, tinggal ini
tanggung jawab dari Budian ketika anak ini sudah berusaha diberi sesuatu yang maksimal. Tentunya kira-kira perlu dipantau apa tidak Budian untuk perkembangan ketika nanti kok hasilnya rodok melenceng dari apa yang diinginkan Budian rencananya. Terus nanti mungkin nanti akan saya pantau Pak. Saya akan saya pantau. Saya mau perkembangan terlebih dahulu. Misalkan dia tetap pindah ke sekolah baru, mungkin saya akan berkomunikasi dengan guru BK di sekolah. Iya betul. Dan di satu atau 2 minggu pertama dia sekolah, setelah itu saya anggap anak itu sudah bisa menyesuaikan diri. Atau saya menyampaikan beberapa catatan betul. Guru BK-nya dia. Iya. Misalkan saya bisa pantau ke sekolah yang baru, saya memberikan beberapa catatan khusus guru BK-nya bahwa anak ini memiliki kategori bukan diistimewakan ya Pak, tetapi ini masih pemulihan. Nah, ada beberapa catatan untuk pemulihan. Oke, jadi itu Budian luar biasa. Mudah-mudahan nanti langkah yang diambil oleh Budian itu sesuai dengan yang diharapkan. Artinya Budian sudah maksimal. Oke, nanti saya tetap nemeni Budian ketika ada apa-apa dengan anak kita itu tadi toh. Karena apa? Seperti halnya si Rio itu kelas 10C itu kan sama toh. Ada informasi atau catatan anekdot dari orang tua bahwasanya anak ini tidak nggak suka dibentak-bentak kan itu lah. Mungkin nanti ketika ada apa-apa mungkin ada catatan semacam itu ya Budian ya. Iya Pak. Mungkin gitu ya. Gimana Budian, masih ya sudah. Oh ya Pak, terima kasih untuk waktunya. Saya sudah lega Pak, sudah ke Bapak. Nanti hasil dari saya pantauan nanti saya cerita lagi ya Pak, lain waktu ya Pak. Oke. Pokoknya jangan sungkan-sungkan. Ruangan ini terbuka untuk Budian. Kalaupun sewaktu-waktu kalau tidak ada di tempat mungkin via WA bisa komunikasi atau menanyakan posisi saya di mana atau saya mengabarkan. Intinya apa? Kita sesama tenaga pendidik itu harus selalu saling membantu, apalagi hal semacam anak, karena anak itu unik gitu ya Budian ya. Pak, baik. Terima kasih ya Pak, saya keluar ruangan dulu. Oke, sama-sama Budian. Semoga yang terbaik itu nanti akan ditemui oleh Budian. Monggo silakan. Terima kasih Pak.